Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Suhana M. Hum selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pundong. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Pundong, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bergabung di acara podcast PPDB tahun 2021 kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga syafaatnya selalu bersama kita hingga yaumul kiamah kelak. Amin. Nah, sekarang saya sudah menghadirkan ahlinya tentang kegiatan kesiswaan di SMA Negeri 1 Pundong. Sudah hadir di sini Bapak Imam Bakti Darmawan Eskom. Halo Pak Imam. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di SMA Negeri 1 Pundong ini kan pastinya juga ada kegiatan kesiswaan, ada ekstrakurikuler, ada organisasi. Nah, Pak Imam ini ahlinya. Ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Saya ini adalah pembantunya Pak Waka Kesiswaan Pak Ari Sujaka ya. Di bagian kesiswaan saya selalu membantu Pak Ari. Pertanyaan pertama nih Pak, Ya. kegiatan apa aja sih Pak yang khususnya ditangani oleh bagian kesiswaan? Oke. Untuk kegiatan yang ditangani oleh bagian kesiswaan ini sangat banyak sekali ya. Ada yang nanti kegiatan yang berkaitan dengan OSIS, kemudian nanti ada DA, kemudian ada nanti DT, kemudian ada PMR, dan juga yang lainnya ya seperti Dewan UKS, Rohis ini juga kita urusi. Nah, jadi kesiswaan itu khususnya untuk organisasi yang berhubungan langsung dengan siswa ya Pak? Iya, berarti? kegiatan yang selalu berhubungan dengan siswa karena semua tanggung jawab adalah di kesiswaan, semua kegiatan. Dilaksanakan dan tidaknya itu tergantung nanti kesiswaan memberikan izin atau tidak gitu Mas. Kan biasanya itu kegiatan kesiswaan itu tatap muka. Nah, saat pandemi seperti ini bagaimana sih jalannya kegiatan kesiswaan yang ada di SMA Negeri 1 Pundong? Oke. Kalau selama pandemi seperti saat ini kegiatan OSIS yang berkaitan dengan OSIS ya, ini salah satu contoh kemarin sudah dilaksanakan secara virtual juga kegiatan yang dinamakan dengan talent scouting ya. Apa ya? Nepunsa itu ya. Kemudian juga kemarin juga ada ini tadi ya, yang di bulan Januari ada Nepunsa Amazing Talent ya. Kemudian di bulan Februari kemarin juga ada event khusus untuk calon siswa baru ya. Itu ada TONS. TONS di sini adalah menjaring siswa-siswa yang berada di sekitar SMA Negeri 1 Pundong untuk bisa masuk di SMA Pundong. Murid SMP ya Pak? Murid SMP. Kemudian juga kemarin bulan April Mas, bulan April juga ada yang namanya Kartinian, kemudian juga Kartinian. secara live juga ya. Kita mempunyai studio khusus untuk ini. Pesantren Kilat kemarin juga kita mengadakan, tapi karena kalau pesantren Kilat ini wujudnya kita harus bertemu, maka ini kita bagi menjadi beberapa sesi, dibawa menjadi sesi, beberapa sesi. Kemudian juga yang kemarin barusan dilaksanakan juga membantu kegiatan Purna Siswa ya. Alhamdulillah kemarin juga sudah berlangsung dengan lancar sekali ya. Iya. Gitu Mas. Oh ya, jadi walaupun pandemi tetap dilaksanakan tetap berjalan dengan protokol yang seharusnya. Iya, protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Iya. Ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap kita walaupun melaksanakan kegiatan di sekolah ya, anak-anak OSIS ini kan tetap melebitkan anak-anak OSIS ya. Di sini kan juga anak-anak OSIS banyak, tapi kita tetap juga memantau nanti kegiatan OSIS itu bagaimana, apakah mereka di dalam melaksanakan kegiatan itu menjaga kalau di tempat yang mereka laksanakan kegiatan apakah berkerumun apa enggak, ini selalu kita pantau. Nanti kalau mereka berkerumun kita istilahnya kita berhimbauan. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke. Apa sih tujuan dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak sebutkan tadi? Kegiatan yang ini ya. Jadi kegiatan organisasi, misalkan OSIS, kemudian ada DT, ini kan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
kemampuan masing-masing siswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Misalkan ya, ini kan kalau organisasi ini juga didasarkan ya pada kemauan dan minat siswa. Seperti OSIS, ini kan anak-anak ini ternyata saya lihat itu memang bakatnya ke OSIS itu sangat luar biasa ya. Luar biasa organisasi sekali, ya. Bahkan dengan ini manfaatnya, saya singgung manfaatnya. Ini kemarin OSIS udah lama. Saya ketemu di UGM ya, UGM di dalam acara event volley ya. Ternyata anak-anak OSIS yang dulu bekerja di SMA Pundong, asalnya berorganisasi di SMA Pundong, itu ketika di bangku perkuliahan, mereka melanjutkan apa yang dengan organisasi itu. Jadi nggak berhenti di SMA saja, Pak? Anak-anak tersebut malah ketemu dengan saya, lah kok kamu di sini, Dok? Oh ini saya ikut organisasi ini, Pak. Ternyata mereka juga sangat berantusias. Seperti yang sekarang kalau saya lihat di UNJ ini ada satu siswa yang dulu juga mantan OSIS, Ferdi ya. Ferdi dulu juga ini anak OSIS sangat mempeng sekali, dan sekarang di UNJ dia juga mempeng ya di bidang kesenian kalau saya lihat dia. Oh jadi OSIS SMA ini sebagai bekal ya Pak? Iya, sebagai bekal. Nanti kalau melanjutkan di bidang perguruan tinggi ataupun di kemiliteran dan sebagainya bisa. Iya. Jadi begitulah manfaatnya ya Pak, tujuan untuk berorganisasi. Iya. Nah untuk selanjutnya nih Pak, manfaat kegiatan bagi para siswa, kegiatan-kegiatan seperti Amazing Talent, seperti TONS tadi Pak. Kalau yang ini kan tujuan kegiatan yang Amazing Talent ya, ini kan karena di sini kemarin ya, ini karena masa pandemi ya, ini kan untuk melihat bakatnya biasanya kan diadakan secara live di sekolah ya kalau tidak ada pandemi sebenarnya. Nah ini untuk memunculkan bakat-bakat dari siswa tersebut. Ada yang kemarin yang ada yang tari, dan ada yang musik dan sebagainya. Ternyata juga bagus-bagus sekali, Mas. Jadi pandemi tidak menghalangi istilahnya, Pak. Bisa menggunakan cara lain dengan live streaming. Ini juga karena kreativitas dari anak-anak OSIS juga ya. Mereka juga bisa membuat acara sedemikian lupa. Saya sangat terkejut gitu, Mas. Ya. Jadi manfaatnya juga terasa ya, Pak. Iya. Tadi kan sudah ada kegiatan, istilahnya kegiatan bagi para siswa. Nah, kita akan beranjak ke pertanyaan yang menyinggung tentang organisasi. Pertanyaan pertama ini ada, organisasi yang terdapat di SMA Negeri 1 Pundong itu secara lengkapnya apa aja sih, Pak? Oke, untuk organisasi ini ada OSIS yang pertama ya, karena OSIS ini adalah yang paling utama sendiri, kegiatan di semua sekolah itu yang paling utama adalah OSIS, karena tanpa ada OSIS sekolah juga nggak berjalan. Yep. Kemudian yang kedua di bawahnya yang ini ada juga yang berkaitan dengan pramuka, itu disebut dengan istilahnya Dewan Ambalan. Ya, berkaitan nanti mengurusi tentang pramuka. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan baris berbaris, nanti ada yang mana Dewan Tonti. Kemudian nanti ada yang berkaitan dengan kesehatan, itu nanti bisa PMR atau PEKRR. Kemudian berkaitan dengan keagamaan, nanti anak-anak bisa bergabung di Rohis. Kemudian seni, yang mereka pengen memunculkan bakat seninya, bisa nanti di musik juga ada. Ya, jadi organisasi di SMA Negeri 1 Pundong ini lengkap ya Pak? Lengkap sekali. Lengkap juga, para siswa yang ingin masuk ke bidangnya masing-masing juga sudah tersedia ya Pak ya istilahnya. Iya, keinginannya mau apa sudah disediakan di wadahnya masing-masing. Nah, tadi kan kata Pak Imam kan OSIS ini paling penting bagi setiap sekolah ya Pak ya. Iya. Nah, untuk peran OSIS dalam menjalankan kegiatan itu bagaimana sih Pak? Peran OSIS dalam menjalankan kegiatan ya berkaitan dengan ini karena sifatnya OSIS ini adalah untuk organisasi ya, untuk semua, maka kegiatan-kegiatan itu selalu didukung dengan OSIS ya. Seperti kemarin kegiatan untuk Purnasiswa itu juga OSIS sangat membantu. Kemudian kalau tidak ada pandemi ya, seperti yang kemarin tahun-tahun sebelumnya itu kan ada yang namanya pramuka, itu selalu kemah bakti ya, kemah bakti itu juga OSIS membantu Pak. Iya. Oh, jadi tidak ada Dewan Ambalan. Tidak hanya di Dewan Ambalan. Kemudian nanti kalau ada kegiatan misalkan kalau event-event yang sebelumnya untuk lomba baris berbaris itu juga OSIS selalu membantu. Jadi
organisasi yang di sini ini selalu ada saling membantu. Iya, biar balance kan. Ya, nanti ini yang membantu, nanti gantian, nanti rohis misalkan ada kegiatan apa juga saling membantu. Jadi yang butuh nanti dibantu ya Pak ya. Yang saya harapkan seperti itu. Jadi enggak ini organisasi saya harus begini, enggak. Tetap dalam satu lingkupnya SMA Pundong ini harus saling kerjasama dalam semua setiap kegiatan. Nah, dengar ya adik-adik, jadi organisasi di SMA Negeri 1 Pundong ini tidak berjalan dengan sendirinya. Jadi satu sama lain organisasi itu saling membantu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana sih kesiswaan mengkoordinir OSIS dalam kegiatan selama pandemi? Ya, ini kan tentunya berkaitan dengan kalau di masa pandemi karena tidak diperbolehkan untuk kita melaksanakan kegiatan secara tatap muka langsung, maka kita koordinasi dengan OSIS dan pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan selama ini mulai bulan Januari kemarin ya. Ini kita adakan koordinasi dulu. Ini kita mau mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan misalkan peringatan ini. Nah, ini bagaimana kegiatannya? Nah, kegiatan yang di sini ya tentunya kita karena sifatnya kita harus live, maka kita juga harus meminta bantuan dari orang-orang ataupun dari ahlinya. Ini yang berkaitan dengan seperti acara seperti ini karena harus kita virtual, maka kita harus mempunyai istilahnya apa ya, orang-orang yang bisa kita minta bantuan gitu Mas. Oh, jadi seperti itu. Di saat pandemi tentunya ada kegiatan khusus, kegiatan yang berbeda seperti biasanya ya Pak? Iya, berbeda dengan yang lainnya. Ini kan tadi sudah dibahas tentang organisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tujuan dibentuknya organisasi di SMA itu apa ya Pak? Tujuan ya. Ini ya, tujuan untuk dibentuknya organisasi. Ini adalah memberikan wadah kepada anak-anak ya. Memberikan wadah kepada anak-anak yang tentunya mereka ingin beraktivitas di kegiatan kegiatan di sekolah. Misalkan tadi ada yang OSIS, pengen kegiatan OSIS, maka dia ikut di organisasi OSIS. Dia pengen mengembangkan bakatnya di pramuka, maka dimasukkan ke dalam Dewan Ambalan dan sebagainya seperti itu Mas. Jadi untuk ajang pengembangan pengembangan dari anak-anak. Nah, ini kan tadi sudah ditujukan untuk siswa lah istilahnya. Apakah organisasi ini sudah berhak untuk siswa mendaftarkan diri atau ada ketentuan tertentu? Untuk semua siswa bisa mendaftarkan di berbagai organisasi sesuai dengan kegiatan yang diinginkan ya. Jadi sesuai minat. Minat sesuai dengan minat anak tersebut. Seperti pengalaman saya dulu juga sama. Saya juga pengen di OSIS. Saya pengen di pramuka. Biar bisa jalan bersama bagaimana. Jadi saya pengennya ke organisasi apa nanti bisa masuk sesuai keinginannya gitu. Nah, untuk adik-adik yang baru lulus SMP ini kan nanti tentunya banyak yang ingin mengikuti organisasi. Nah, organisasi di SMA Negeri 1 Pundong ini seleksinya bagaimana ya? Untuk seleksi ya, dalam hal seleksi ini yang pertama ya, ini kita biasanya kan kalau OSIS itu membuat istilahnya poster pendaftaran atau perekrutan OSIS. Kemudian Dewan Ambalan juga mengadakan seperti itu perekrutan, membuat poster dulu. Kemudian setelah nanti ada poster itu ditempel, kemudian adalah pendaftaran. Nanti pendaftaran siswa yang memang benar-benar ingin istilahnya terjun ke dunia organisasi OSIS, maka dia daftar ke OSIS. Nah, setelah mendaftar nanti prosesnya biasanya ini kita seleksinya bagaimana? Nanti ada tahap wawancara, kemudian ada pokoknya banyak lah. Jadi nanti disesuaikan benar-benar anak ini memang benar-benar mau istilahnya mengabdikan ke OSIS atau hanya ingin kumpul-kumpul saja. Jadi dilihat nanti secara tesnya nanti ada. Ada tes wawancara juga ya. Juga ada. Jadi tiap organisasi ada seleksinya masing-masing. Ya. Nanti yang menyeleksi adalah kakak-kakak yang sudah ada purna. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih.
organisasi kan sudah berdiri di SMA Negeri 1 Pundong itu, apakah ada kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap organisasinya, Pak? Kalau yang rutin di sini adalah Dewan Ambalan jelas rutin ya, karena ini berkaitan dengan kegiatan ekstra wajib, maka dia rutin. Rutin selama 1 minggu sekali. Ini kemarin karena pandemi juga, ini juga kita mencoba untuk bagaimana untuk ini ya, bertemu dengan siswa itu biasa dengan kemarin juga sudah di anak-anak DA juga melakukan live streamingnya di sini juga ya. Kemudian kalau OSIS, kegiatannya OSIS karena sangat banyak sekali, itu rutin ya Pak? Rutin itu padat malah. Padat. Kalau Rohis dulu ada setiap seminggu sekali ada pengajian. Jadi ada pengajian. Karena ini pandemi ya mungkin sebulan sekali. Kemarin juga terakhir pakai Ramadan live itu. Ya. Pakai live gitu. Juga ada pengajian juga ya Pak ya. Iya. Nah ini kan tentunya seperti yang Bapak bilang tadi, untuk menjadi OSIS, Dewan Ambalan itu kan organisasinya kan tentunya memakan waktu dan menyibukkan ya Pak. Iya. Nah bagaimana sih sekolah untuk menindaklanjuti kegiatan organisasi yang bersamaan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah itu bagaimana Pak? Oke ya. Sejak masuk dalam organisasi itu nanti tentunya ada yang namanya istilahnya leadership. Nah leadership itu biasanya itu ada pemateri yang memberikan bagaimana nanti agar berjalan kegiatan siswa, kegiatan OSIS, kemudian kegiatan belajar mengajar bisa berjalan itu bagaimana. Di situ nanti kaitannya dengan manajemennya anak. Anak mau berhasil dengan kegiatan ini, bagaimana cara mengatur cara belajarnya. Ya, jadi memang ini di organisasi, setiap organisasi itu selalu saya tekankan, kamu boleh mengikuti ini tapi jangan lupa pelajaran, jangan sampai tertinggal. Ya, itu bagaimana? Itu kalian sendiri yang memanage. Kalau kegiatan ini saya harus selesaikan di bulan ini, jam ini, hari ini harus selesai. Terus saya nanti menghadapi misalkan ada ujian, maka sebelum ada ujian itu seluruh kegiatan harus selesai dulu. Jangan sampai nanti ada kegiatan ini besok ada ulangan umum, nanti tidak di kesiswaan disalahkan. Loh kamu ini sebagai kesiswaan kok tidak bisa mengatur. Nah, maka dibuat seperti itu. Jadi sebelum nanti ada kegiatan ada ulangan bersama dan sebagainya, itu nanti kegiatan apa yang belum selesai harus diselesaikan. Misalkan untuk kegiatan ini ada kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian sudah selesai tapi dalam hal pembuatan SPJ kadang itu yang agak molor. Maka selalu saya tekankan sebelum ada ulangan umum ini harus selesai dulu. Setelah ini kamu selesai, kamu fokus ke ulangan umum gitu, Mas. Jadi walaupun sibuk dalam organisasi juga tidak lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Iya. Nah, tadi kan sudah lengkap nih pertanyaan dari yang menyinggung tentang organisasi. Selanjutnya kita ada pertanyaan yang menyinggung tentang ekstrakurikuler. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, ekstrakurikuler yang resmi yang terdapat di SMA Negeri 1 Pundong itu ada apa aja ya Pak? Yang jelas satu ya, pramuka. Kemudian ekstra ada wajib. OSIS ya. OSIS, kemudian ada Dewan Ambalan tadi, kemudian ada Dewan Tonti, ada PMR, ada Rohis, kemudian ada musik, kemudian ada sepak bola, kemudian ada voli, kemudian ada pencak silat, kemudian ada karate, gulat juga ada, tari juga ada, kemudian apalagi ya, pokoknya karena saking banyaknya ekstra di sini saya sampai kadang lupa ini ekstra apa. Jadi pokoknya banyak ya Pak ya, iya, untuk adik-adik yang ingin mendaftar di sini. Oh, satu lagi Mas, ini apa? ada ekstra yang baru ya, baru berjalan 1 tahun tapi terus pandemi, adalah marching band. Oh, jadi marching band SMA Negeri 1 Pundong juga ada ya Pak ya? Punya kita. Ya, jadi tunggu apa lagi adik-adik yang ragu untuk mendaftarkan dirinya di SMA Negeri 1 Pundong karena bakat di SMA Negeri 1 Pundong ini, bakatnya istilahnya jangan takut lah untuk tidak tersalurkan. Iya. Di SMA Negeri 1 Pundong ini bakatnya sangat tersalurkan dengan adanya ekstra yang lengkap seperti tadi. Lengkap. Nah, untuk ekstra yang wajib diikuti tadi kan ada pramuka. Itu ada yang lain nggak ya Pak? Atau hanya pramuka saja? Yang wajib. Ya. Kalau yang wajib hanya pramuka saja. Jadi ekstra wajib yang
diikuti hanyalah pramuka. Pramuka itu wajib. Untuk kelas 10 gitu. Nanti kalau kelas 11 sudah enggak ada pramuka. Untuk kelas 11 Dewan Ambalan. Iya, menjadi Dewan Ambalan. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Seperti organisasi tadi, apakah ekstrakurikuler itu berhak diikuti oleh semua siswa? Boleh, semua siswa boleh mengikuti. Misalkan ya, dari yang sudah mempunyai bakat, kalau yang jelas voli ya, voli ini jelas dia mempunyai bakat. Ini bisa nanti melanjutkan di sini juga ada. Kemudian misalkan kalau yang saya tuh enggak punya bakat tapi saya pengen, misalkan saya pengen voli, kebetulan saya bisa. Nah, kalau itu bisa nanti langsung bergabung di organisasi voli. Ya, di ekstra voli, bukan organisasi ya. Di ekstra voli masuk ke ekstra voli tersebut. Untuk mengembangkan, untuk ini ya bakatnya dari anak tersebut. Oh, jadi setiap siswa boleh ya? Boleh mengikuti, misalkan ada ekstra ini voli, kemudian pengen ke pencak silat, boleh. Asalkan jamnya pelaksanaan dan kegiatan bisa mengatur waktu sendiri. Tidak tumbuhan, tidak tabrakan. Gitu. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ekstra sendiri ini kan banyak ya Pak ya. Untuk kegiatan ekstra itu dilakukan berapa kali ya Pak? Biasanya kalau seminggu. Yang selalu masih berjalan ya, karena masa pandemi ini kan ada beberapa ekstra yang off dulu ya. Kemudian yang masih berjalan ini ada satu voli ya. Itu seminggu 2 kali Mas. Oh, jadi voli seminggu 2 kali. Iya, kalau pramuka seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali, seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk ekstrakurikuler sendiri itu apakah nilainya itu berpengaruh untuk nilai rapot? Ada. Jadi nanti di setiap rapot di akhir ya, di rapot itu kan di setiap semester ada yang namanya nilai ekstrakurikuler. Jadi nanti anak yang ikut di ekstra tersebut nanti oleh para pelatih, oleh para pembina di kegiatan ekstra tersebut nanti akan diadakan pengambilan nilai. Nah, nilai nanti akan dimasukkan ke dalam rapot. Jadi tetap ada penilaian untuk ekstra tersebut. Nah, jadi untuk menambah nilai juga efektif ya Pak untuk ekstrakurikuler sendiri, menambah nilai rapot. Nah, untuk ekstrakurikuler kan apakah ada yang mengikuti kegiatan besar, maksudnya seperti lomba atau pentas seni itu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pundong, apakah sudah ada Pak? Oh, sudah banyak. Banyak. Voli, kemudian itu kalau voli udah enggak perlu diragukan lagi, tingkatnya sudah sangat unggulan di SMA Negeri 1 Pundong. Kemudian kalau musik itu juga sudah ada berkali-kali itu ikut pentas di Vandenberg kalau enggak salah itu. Oh, jadi ekstra musik. Iya, ekstra musik. Karena kalau marching band kan karena tingkatnya kemarin marching band juga ikut 1 kali ya, sebelum ada pandemi ini. Mengikuti festival di tingkatnya di Yogyakarta kemarin. Tingkat provinsi jadi Pak. Iya. Nah, sekalian ini Pak, prestasi yang diraih ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pundong. Kalau prestasi yang jelas, kalau yang voli ya, kalau voli ini sudah sangat tidak perlu diragukan lagi ya. Sudah tingkatnya mancanegara ya. Seperti kalau kemarin kita lihat Mas Ilham Dimas itu ya, tingkatnya sudah mewakili voli tingkat dunia ya. Jadi sudah berbakat dari SMA ya Pak? Iya. Kalau kopsi itu karena bukan ekstra, tapi kemungkinan nanti akan dijadikan ekstra juga karena nanti penelitian. Karena kita melihat nanti kalau yang kopsi ini kan peminatnya setiap tahun juga banyak. Dan kebetulan perayaan dalam kopsi juga tidak diragukan lagi kemarin ya, sampai tingkatnya sudah ke nasional ya. Di juaranya rutin ya Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ekstrakurikuler itu ada ujiannya di akhir semester? Kalau yang ada ujian, ini adalah ekstrakurikuler yang sifatnya wajib seperti pramuka ini ya. Ini ada ujiannya. Kalau yang voli ya tidak ya sebenarnya. Itu pengambilan nilai seperti biasanya. Kalau yang wajib ini tentunya juga ada ujiannya, pramuka, khusus pramuka. Jadi khusus pramuka ada ujian di akhir semester. Iya. Nah, begitu teman-teman pembahasan tentang kesiswaan, organisasi dan ekstrakurikuler
Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Imam Ya, Bakti izin. Darmawan Sarjana Kom yang telah menjelaskan semuanya. Lengkap sekali ya Pak ya, ini tadi list pertanyaannya juga banyak. Jadi untuk adik-adik sekalian yang ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Pundong jangan ragu-ragu lagi karena organisasinya banyak, lengkap, didukung juga dari sekolah, ekstrakurikulernya juga banyak, didukung juga dari sekolah, dan prestasinya tidak diragukan lagi ya Pak ya. Iya. Nah, untuk siang ini saya cukupkan sekian karena pertanyaan sudah dibacakan semuanya, sudah lengkap lah istilahnya. Saya Ahmad Fitaluda, apabila ada salah kata, salah tingkah saya banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jatuh. Dadah.